وكل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يقول يدفع الله تعالى البلاء عن أمتي بمن صلى عمن لا يصلي ولو اجتمعوا على ترك الصلاة ما نظرهم الله طرفة عين ويدفع الله تعالى بمن يزكي من أمتي عمن لا يزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكاة ما نظرهم الله طرفة عين ويدفع الله تعالى عن أمتي بمن يصوم عمن لا يصوم ولو اجتمعوا على ترك الصوم ما نظرهم الله طرفة عين ويدفع الله تعالى عن أمتي بمن يحج عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج ما نظرهم الله طرفة عين ويدفع الله تعالى عن أمتي بمن يجمع عمن لا يجمع ولو اجتمعوا على ترك الجمعة ما نظر الله طرفة عين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh masjid meninjau assalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti tayangan taklim ini, semoga kita semuanya dimanapun anda berada semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya, wabah, penyakit, bala dunia, bala akhirat, amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikisahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas atau yang sering disingkat Ibnu Abbas. Apa ujar Ibnu Abbas? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menolak dari bencana umatku dengan orang yang sholat dari orang yang tidak sholat. Dan seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan sholat, niscaya Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Jadi apabila ada orang yang ada sembahyang dan ada yang sembahyang, bisa terimbas-imbas orang yang sembahyang. Ada satu kelompok orang berbuat kebaikan, ada satu kelompok orang yang berbuat maksiat. Yang kebaikan ini bisa terimbas mendapat bala gara-gara di antara orang yang berbuat maksiat tadi. Makanya kita bersyukur kepada Allah, di satu daerah, di satu kampung, di satu tempat ada orang masih memuji Rasulullah, ada masih orang sembahyang, ada masih orang berzikir, ada masih orang menuntut ilmu dan sebagainya. Walau di sekitar kita ada juga tempat-tempat yang maksiat. Nah, kita bersyukur Allah jadikan diri kita sekarang berada dalam satu raudhah, taman daripada taman surga. Kalau saja Allah itu memandang kepada orang yang kada sembahyang tadi, habis sekejap, ludes sudah berataan. Nina sekota Samarindaan nih, cakap ibarat Allah memandang kepada orang yang maksiat, habis sudah. Cuman masih ada yang berzikir, masih ada yang baca Quran, masih ada yang baca salawat, masih ada yang menuntut ilmu, masih ada yang sedekah. Alhamdulillah. Jadi Allah hentikan, Allah tunda, dan seterusnya apapun yang akan terjadi. Allah menolak bencana dari umatku dengan orang yang mengeluarkan zakat,
dari orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan zakat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Tentu di sekitar kita ada nang berzakat, ada nang kada berzakat. Ya, kita tidak usah ngomongin orang. Koreksi diri kita, kalau seandainya masih kita belum sempurna keislamannya, perbaiki. Oh, kita tidak bisa menghitung, cari ustadz, guru yang bisa menghitungkan apakah sudah cukup haul dan nisabnya. Jadi supaya hak orang lain kita keluarkan. Dikhawatirkan nanti terimbas-imbas, ada sebahagian orang yang kada berzakat, ada sebahagian orang yang ahli sedekah, malah yang ahli sedekah mendapat bala ujian karena terimbas daripada orang yang tidak mengeluarkan zakat atau nang kada bersedekah. Nah, kalau seandainya Allah memandang kepada orang yang tidak berzakat, sekejap saja dah hilang, dah habis sudah. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih ada umat Nabi Muhammad ini yang masih peduli kepada sesamanya, peduli kepada orang lain, peduli kepada tetangganya. Itu merupakan karunia Allah. Karena banyak nanti orang tuh cuek-cuek aja, tidak tahu urusan. Yang penting aku selamat, yang penting keluarga aku selamat. Padahal kita juga punya tetangga, punya keluarga, punya kenalan. Paling tidak kita memberikan nasihat. Mengatakan salah itu cilai, tidak benar itu pak. Mau dia manut mengikutin, alhamdulillah. Kalau dia tidak ngikutin ya juga alhamdulillah. Yang penting kan sudah kita ingatkan, karena kita sesama orang Islam ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling mengingatkan. Nang seikung kada ingat diingatkan oleh nang lain ya. Sekarang Ustadz mengingatkan kita berataan, termasuk diri Ustadz juga diingatkan. Oh, betapa pentingnya ibadah, betapa pentingnya hablum minan nas, bukan hanya hablum minallah saja. Karena kalau sudah bicara zakat, sedekah, itu termasuk bagian hablum minan nas ya. Allah Subhanahu wa taala menolak bencana dari umatku dengan orang yang berpuasa dari orang yang tidak berpuasa. Walau Ramadan itu sebuah kewajiban, walau di negeri kita ini hampir berapa persen ya umat Islam dan paling terbanyak sedunia, tapi kalau kita hitung dan kita perhatikan umpama Ramadan saja adalah nang kada puasa, banyak yang tidak puasa. Adalah nang kada sembahyang, banyak nang kada sembahyang. Agamanya apa? Islam. KTP Islam, kawin Islam. Mau nang ustadz lagi kawinnya. Sembahyang masih berpikir. Ya banyak yang demikian. Nah, puasa pada kau puasa lagi macam-macam alasan. Seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan puasa, niscaya Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun, karena di situ ada orang yang berpuasa, ada nang orang khusyuk ibadahnya bulan Ramadan yang mengharap betul rahmat Allah. Tidak pernah sih berpikir macam-macam, yang penting puasa, nanti kegiatan di masjid ikut, habis itu boleh gitu. Tidak ada mikir untung rugi, yang penting bisa membantu walaupun tidak bisa nyumbang dengan uang dan sebagainya, dengan tenaga pemikiran ya. Karena puasa nanti sudah sibuk macam-macam ya. Nah itu orang yang namanya bisa menggunakan waktu. Kalau seandainya Allah memandang kepada orang yang ada puasa, habis sudah, kada dipandang Allah sedikit pun. Allah menolak bencana dari umatku dengan orang yang mengerjakan haji daripada orang yang tidak mengerjakan haji.
padahal dia mampu. Adalah orang mampu kada berhaji banyak. Ada orang nang kada mampu hendak bantu tulak haji, wani berhutang, nah tambah parah lagi itu tuh. Iya. Nang sudah ada kemampuan, yang sudah diberi Allah rezekinya berlimpah-limpah, yang sudah diberi Allah waktu, orangnya sibuk macam-macam nang diurusi. Makanya ujar Rasulullah, ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah. Segera kau melaksanakan ibadah haji, fa innahu la yadri, kamu enggak ngerti nanti sesuatu yang bisa menghalangi pergi haji. Kayak kemarin biar duitnya 100 miliar musim corona kada ada tulak haji orang. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya tidak mengizinkan. Sekarang ada duitnya, antrinya pulang kelelawasan. Jadi jika kita mampu, kada kawah haji, umrah, berangkat umrah. Yang penting kita sudah melihat makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sudah melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Karena ada orang yang sugih nanti nunggu ini, nunggu itu, nunggu kakanakan ganal, nunggu kakanakan kawin. Kakanakan kawin, nunggu kakanakan beranak, bayi rupanya beranak juga. Kakanakan beranak bercucu, nunggu cucu pindah bisa ganal bisa. Akhirnya begitu cucunya sudah mulai ganal, sidin setrok, kada kalah lagi dah. Biar duit berapa ratus M orangnya setrok apa aja, nauzubillah. Kan kita fa innahu la yadri ma yu'radulah. Ada yang betakun guru, ulun ni 60 gure umur, ini kakanakan hendak mau menyetorkan, setor aja. Tapi udah ngedengar 40 tahun, kan apa-apa. Siapa tahu punya umur 100 kau tulak haji. Urusan umur lain urusan kita, julakai. Yang penting disetorkan dulu. Nah, siapa tahu kina apa ada kebijakan apa macam kita tidak tahu. Atau kalau memang pen asa ragu-ragu, umrah, tidak apa-apa. Tapi ulun belum berhaji, guru, tidak apa-apa. Waktunya, situasinya kayak kita nih, antrinya minta ampun. Ini ku dengar larang pulang haji ya. Melarang betul. 69. Caka 100 akan. Nyaman kada nang tulak ya. Paling mahal biaya ONH Indonesia nih paling mahal. Sudah paling mahal hotelnya, penginapannya, maktabnya paling jauh. Itu kami Indonesia, itulah Indonesia Raya. Apa-apa pasti menunggu DPR. Apa-apa ya bujur ya menunggu DPR ya. Jadi kita kadang-kadang kasihan melihat Indonesia nih, bubuhan orang parak-parak dengan Masjidil Haram. Ini nang reguler, kalau NH Plus kan memang biasa. Harganya segerubak tuh itu tuh 300, 200 ya. Ini NH Plus melihat jamaah Malaysia, Singapura, apa macam dekat-dekat. Mana Pak Cik? Maktabnya dekat lah sini, dekat. Enak betul dekat. Berapa biayanya? Sekian. Oh, dihitung-hitung duit Indonesia ada banyak. Ya, buahnya pakai ringgit, pakai dolar Singapura, dihitung dengan duit kita nih, nah setorannya sedikit saja. Indonesia nih, masya Allah, negeri yang gemah ripah loh jenawa. Belum mentulak sudah, belum mentulak haji. Nah, bunganya tabungan haji ampun pian beratan se-Indonesia nih berapa teh? Ya Allah, bunganya aja belum mentulak sudah bunganya dihantup. Siapa nama hantup tahu juga, belum tulak. Alasan macam-macam ya, mudah-mudahan kenapa masalah. Yang penting ada orang
gimana guru penalarang banar kayak ini aja pian kawalah kira-kira insyaallah kawa bila kawa murah atau celai bila pian kawa bayari murah tuh ya kalau daripada bisi duit 200 juta tapi kada kawa tulak larang ngarannya ada duit pama nih 69an sekitar itu sekitar 75 80 nanti main-main dengan macam-macam nah kawa pian murah lah. Artinya apa? Allah yang memberi rezeki. Nah, cuman kok mahal itu apa macam. Kan semua serba mahal apa macam. Ya, itu sudah. Jadi kalau ulun memberikan semangat kepada jamaah, mau larang benar guru ini ya sudah. Pian kawalah kira-kira. Insyaallah kawaji bagaimana sudah bismillah. Ayo jangan ada apa-apa ada nang menyunat tuh kayaknya matian aja juga gitu. Iya, karena Indonesia ini terkenal tukang sunat. Nah, makanya rata-rata bersunat beradaan. mulai diketring disunat, mulai anu disunat. Nah, tapi memang Indonesia kan orangnya Pak ASEAN berataan. Mulai manasik itu sudah diberikan apa semacam pemahaman Bapak Ibu sing penting ku yo ngibadah nggih lah iya sing penting ku ngibadah lah niku tiyang kata sing mboten berangkat kok jenengan nek wangkat niku nggih alhamdulillah nggih hai berataan cakap bahasa kita pian untung kawat tulak tuh banyak orang nang kada kawat tulak artinya biar larang ada apa-apa satu. Yang kedua semakin jauh tempat tinggal dengan masjid ya semakin besar pahalanya nggih Indonesia ya pintar ya memang juga jamaah Indonesia kebanyakan ya 200 lebih 200 berapa kalau nggak salah 200 ya 50-an kurang dengan plus petugas ya kita tidak bisa berbuat apa-apa juga artinya kita doakan orang-orang yang mohon maaf yang mungkin tahun ini ada waktunya dan gilirannya mudahan sirin yang terutama yang menengah ke bawah kawak melunasi itu aja jadi kalau ulun mendoakan mudahan kawak melunasi mudahan sehat mudahan berangkat siapa aja nang kasihan itulah mohon maaf sudah waktunya pas kada kau melunasi nah ini namanya hendak berhutang apa macam kada nyaman sini aku tuha ya sini dah pokoknya kita doakan mudahan kau tulakan nang tahun ini memang jatahnya untuk berangkat ini bila rancak mendoakan orang sirai lakas tulak haji rancak mendoakan orang mudahan pian bebini pulang mudahan lakas bebini lagi ya itu bila kita mendoakan orang itu lah apakah lakas toh wah bisa disariki mamanya Allah subhanahu wa ta'ala menolak bencana dari umatku dengan orang yang mengerjakan sholat Jumat daripada orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Seandainya umat Nabi Muhammad ini kayak umat Nabi Musa langsung akontan bila kada beribadah kunu qiradatan khasiin jadi warik berataan kan umat Nabi Musa itu hari Sabtu beribadahnya. Nah Sabtu itu dilarang untuk mengambil ikan atau memancing ke apakah di sungai Nil. Ini kisah Nabi Musa. Maka hari Sabtu itu pulang iwak beluncatan iwak. Wah. Maka hari Sabtu itu juga orang sembahyangan. Banyak nang membangkang. Wah, dilihat pindah di sungai Nil mah. Wah, ada nama unjun, ada sekalinya Allah Ta'ala jadikan kode, tahu kode? Nah, ketek itu loh. Jadi warik barataan. Coba umat Nabi Muhammad ini lah akontan siapa nang kada berjumahat jadi warik aku yakin ikam setengah samarin dari warik berataan
Separuh bisa warik berita tuh. Cakannya tuh lah umpamanya bila nang kada baju mahat jadi monyet, insya Allah separuh ya monyet semua. Cuma itulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah ada nang kada sembahyang tetap sirin, masya Allah diundang orang juga. Ada nang kada baju mahat tetap sirin, masya Allah. Nah, seandainya mereka berkumpul untuk meninggalkan salat Jumat, niscaya Allah tidak akan memandang mereka sekejap mata pun. Ini adalah makna firman Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, karena saking banyak yang berbuat maksiat, pasti rusaklah bumi ini, rusak bumi ini. Cuman Allah masih memandang kasih sayang sidin. Dengan ini Allah menolak bencana dari orang yang tidak mengerjakan sholat dengan orang yang mengerjakan sholat pada umatku. Dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad adalah seorang perampok dan sering merampok. Fudail nih dulunya sebelum beliau menjadi orang soleh, cakap bahasa kita orang kada baik sih. Banyak kisah-kisah wali-wali bahari kayak Sunan Kalijaga ya, tapi masya Allah ada beberapa cerita-cerita orang bahari ya, orang-orang soleh yang mereka ada juga sebagian mengatakan Rabi'atul Adawiyah itu dulunya orang yang begini akhirnya menjadi orang solehah. Nah, jadi kita tidak usah berkecil hati ya. Tidak usah berkecil hati. Dulu pernah aku menggawi kayak ini, pernah kayak itu. Oh, pintu taubat Allah selalu terbuka asal mau bertaubat dan betul-betul taubatan nasuha. Guru dulu najak minum guru ay, ini di awak nih guru ay, cakanya dibuka pian beri supan. Nah apa? Banyak balangnya. Balang apa? Ada naga, ada ular, ada kembang, paham? Balang tato. Terus ulun hendak bertobat, dibuka kan nek kada usah, kena ada aja. Kalau memang Allah takdirkan ada kan pakai laser apa macam itu. Nah, masya Allah. Akhirnya baik, berbuat baik, belajar, nuntut ilmu, terus mengamalkan, nuntut ilmu. Masya Allah, bagus akhirnya. Di akhir usianya baik sidin. Nah, itu ngarannya orang nang betul-betul mau bertaubat kepada Allah. Apalagi di bulan taubat ini, ngarannya bulan taubat bu. Ala inna syahrat taubati, ingat di bulan taubat. Qad istahallu, sudah kita berada di bulan taubat, maksudnya bulan Rajab ini. Fatuba liman istaghfarallah fi, untung bagi orang yang bertaubat meminta ampun kepada Allah. Makanya ingat, bila kita habis salam sebenarnya bagus ya. Pokoknya besukan kamu kada kau habis salam besukan kah. Yang penting Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, sama saja. Ada orang-orang ada juga mbah salam kanan salam kiri langsung angkat tangan Rabbighfirli warhamni. Ada juga itu orang-orang soleh yang masya Allah memanfaatkan waktu untuk meminta ampun khususnya di bulan Rajab ini. Sebahagian orang ada yang mengatakan imbah salam kanan salam kiri langsung mengangkat tangan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ada juga sebahagian salah tuntung bawiri apa macam angkat tangan. Nah, terserah aja ya. Jadi yang bagus kita nambah di rumah kedudukan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Untuk kawan kopi ya Allahumma ghfirli warhamni. Nah, Fudail bin Iyad ini rancak merampok dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada suatu malam di suatu tempat ia meletakkan kepalanya di pangkuan sahayanya. Ketika tiba-tiba nampak melihat rombongan kafilah. Sahaya itu budaknya. Ini bosnya kan, Fudail ini bosnya.
beraba-raba, ada kelompok, ada kafilah. Manakala kafilah itu sudah dekat daripadanya, mereka berhenti dan berkata, sesungguhnya Fudail berada di sini bersama anak buahnya. Apa yang harus kita perbuat? Lalu berkata salah satu kelompok dari kafilah, dan mereka terdiri dari 3 orang. Kita lontarkan panah. Jika mengenai sasaran, kita teruskan perjalanan kita. Jika meleset, kita kembali. Jadi Fudail ini beraba-raba, ada orang lewat dua pandiran. Ujian nang Saikong, hati-hati kalau pina ada Fudail di sinilah. Amun ada Fudail mati kita habis berataan. Ujian nang Saikong kayak apa kena? Kita lontarkan, kita lemparkan anak panah. Ya, jika mengenai sasaran, kita lanjut. Bilanya kada, baik kita bukahan. Baik kita larian. Salah seorang dari mereka melepaskan anak panah seraya membaca, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya belumlah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Maka Fudail berteriak dan jatuh pingsan, sehingga sahayanya menyangka Fudail terkena anak panah. Rupanya ada namanya anak panah, ya model kayak bahapal aja, tapi sambil menarik anak panah membaca ayat alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumlah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Fudail berteriak dan jatuh pingsan, sehingga sahaya budaknya tadi menyangka Fudail kena anak panah. Lalu sahayanya mencari anak panahnya di tubuh Fudail. Manakala Fudail sadar, ia berkata, aku terkena panah Allah. Fudail ini sakti, kada terkena anak panah, cuman kena panah Allah. Mana panahnya? Alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu anak panahnya. Lalu orang itu melepaskan anak panahnya yang kedua kali seraya membaca, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kepada Allah, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata akan kemarahannya. Sambil melempar begitu, maka Fudail berteriak lagi dengan teriakan yang jauh lebih keras lagi teriakan Fudail, karena lebih nyaring. Dan teriakan yang pertama daripada yang pertama tadi. Lalu sahayanya mencari anak panahnya di tubuh Fudail. Lalu Fudail berteriak, aku terkena panah Allah. Kada mempan panah, cuman panah Allah tadi, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, masuk ke hatiku. Orang itu melepaskan anak panahnya yang ketiga kali seraya membaca, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Bertaubatlah kepada Allah. Jadi orang-orang Bahari mendapatkan petunjuk itu bermacam-macam. Kadang langsung mendengarkan ceramah. Ada orang di satu cerita, orang ini mengaji, sidin lewat saja, cuman tersentuh bacaan itu nah, terdiam. Seakan-akan bacaan itu menyinggung sidin, paham lah bu? Seakan-akan bacaan orang tuh, padahal yang dibaca Al-Quran kan, menyinggung sidin, terdiam sidin. Oh berkeringatan. Tuh ada kisah seorang wali yang seperti itu. Akhirnya diingatinya, diulang-ulangnya ayat itu, karena dia juga orang Arab kan hafal, tahu, diulang mendapat petunjuk. Jadi kita jangan sama sekali berburuk sangka kepada orang yang begini begitu maksiat. Semua rahasia Allah. Sebentar Allah ingin merubah seseorang, sebentar. Lambat kita membalik tangan kok. Artinya
melihat orang kayak ini, melihat orang kayak itu, melihat orang kayak itu, sedikit pun jangan ada di hati kita ini sesuai ini pinanya ahli neraka, pindah harapnya ahli neraka. Memangnya neraka ampun nikam kah, ulahan nikam kah? Iya, malah kita doakan ya. Jadi nggak boleh, satu contoh ulun ajak lewat apa namanya lampu merah, ya Allah kulihat di hidung berlubang 4 deh kamu, rambut ini nong jamrak ke atas tuh, tahu jamrak kalau bahasa aku jamrak yang tinggi tuh, sudahnya awak nih bebalang-balang, talingan ini sudah berabi-rabit pai, pinanya jauh ada sakti ini pun talingannya rabit. Apa dah ada rezeki kunjuki, sambil kunjuki ku doakan mudahan nikah mbak iman, mudahan nikah mbak iman. Kasihannya mungkin ini ada bininya, kasihan kalau nyata tuha sedikit lah, umpamanya model kayak kekanakan remaja tuh mungkin ada kuitannya, pasti sudah kasihannya kuitannya, karena mungkin jauh kuitannya ketujuh kelakuan anak nang kayak ini yalah, adalah kira-kira kuitan anu nang kayak amun kawa awak kamu tadi balangi aja kuning habang hijau. Terus di sini betindik sini di sini betindik juga hujan anak kayak apa, kayak aku juga hari sini. Rupanya kuitannya parah juga. Nah kita ada nang kayak itu, jangan di hati ini baburuk sangka. Kita doakan kayak apa rasanya kalau seandainya nauzubillah itu terjadi pada diri kita, Pak. Kita bisa anak kalau usia anak, ya Allah, nauzubillah min dzalik siamnya. Apalagi kadang-kadang subuh-subuh nih macam-macam ada nang pokoknya kadang kalau disambat kita melihat kayak itu tadi nah. Masya Allah siamnya. Mudahan Mbak Iman sambil lewat aku, mudahan Mbak Iman ya berdoa, mudahan Mbak Iman nikah, mudahan Mbak Iman. Amunnya Mbak Iman berarti apa? Ampih gawian nang kayak itu ya kalau nang minum ke apakah mudahannya Mbak Iman ampih gawiannya. Nah walaupun kita kada kenal anak siapa, kada tahu juga itu orang apa, kada tahu juga. Jadi supaya hati kita ini menjaga hati itu dah, jangan ada semasa kali di hati kita merasa kita yang paling bagus, dalam mendahkan ini masuk neraka, ini mesti lagi masuk neraka. Urusan neraka kada neraka itu Allah. Siapa tahu dia sebelum meninggal bertaubat dan taubatnya diterima, ya nggak tahu kita. Walaupun ini maksiat blek, kenapa begitu? Masuk rumah sakit, begitu di rumah sakitnya baca istighfar, minta ampun, pas parak akhir hayatnya meminta ampun, nah Allah terima taubatnya, habis semua yang lain sudah. Kita tidak tahu, sementara kita yang buruk sangka, nauzubillah, malah kita yang banyak dosa ya. Jadi intinya jangan sampai kita buruk sangka. Kemudian Fudail berteriak dengan teriakan yang lebih keras, dan hanyalah baginya sebelum datang, dan menyerahlah sebaginya sebelum datang kepada kalian siksaan. Wa anibu ila rabbikum, kemudian kalian tidak ditolong. Fudail lebih keras berteriak, lalu ia berteriak berkata kepada sahaya dan anak buahnya, pulanglah kalian, sesungguhnya aku menyesal atas segala keterlaluanku, kejahatanku. Rasa takut telah memasuki hatiku dan akan ku tinggalkan segala kejahatanku. Ujar Fudail anak buah berataan, untuk sementara dan seterusnya persatuan kejahatan ampihan dah kita bulikan ke rumah masing-masing. Ya, aku ampih dah, ayo jadi kamu ampihan lah, ayo buli kerja ke rumah kita untuk ampihan dah, sudah pokoknya ampihan dah. Ujar Fudail berhenti sudah kita. Nah, lalu Fudail ibn Iyad berangkat menuju Mekkah Al-Mukarramah. Begitu tiba dekat Dinah Rawan, ia disambut oleh Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala dan berkata kepadanya, wahai Fudail, sesungguhnya aku lihat dalam mimpiku seakan-akan ada seorang yang berseru dengan keras, sesungguhnya Fudail takut kepada Allah. Ujar Sultan Harun Ar-Rasyid, aku bermimpi melihat kami ada nang berteriak, Fudail takut kepada Allah dan memilih untuk mengabdi kepadanya, maka sambutlah ia. Ada isyarat Fudail akan menjadi
ulama dan wali besar. Maka berteriaklah Fudail, wahai Tuhanku, dengan kemurahan dan kebesaran Engkau mencintai hamba yang berdosa yang telah lari 40 tahun dari Engkau. Bayangkan Fudail ini kada ingat awan Allah, artinya Sidin melakukan maksiat selama 40 tahun. Jadi orang-orang mungkin yang menyaksikan ini merasa ada salah, ada dosa, apa macam, tidak boleh berkecil hati. Asal wajib di hatinya berniat untuk mau berubah, minta bimbing ya. Kalau sesuatu mungkin yang menempel pada badan mungkin bisa dihilangkan, kita hilangkan. Kalau mungkin tidak bisa, yang penting niat untuk berubah itu sudah jadi anugerah yang terbesar bagi mereka. Nah, mudah-mudahan mereka-mereka yang masih lupa, mereka-mereka yang masih melakukan kemaksiatan, kejahatan, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Berataan siapa aja, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang masih belum ingat kepada Allah, mudahan Allah berikan petunjuk bagi kita yang sudah kita pelihara petunjuk ini dengan baik, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudahan husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ya siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.